Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini bersama kita mengingat karya terbesar yang Yesus Kristus telah lakukan di dalam hidup kita. Dia menderita dan mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Hanya Yesus yang rela mati untuk orang berdosa. Marilah kita datang beribadah kepada Dia dan dengarlah firman Tuhan berikut ini, yang terambil dari 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Marilah kita mengambil saat teduh. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita menaikkan pujian penghormatan bagi Allah kita. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah demi anugerah yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur jika sepanjang 4 hari kami mengadakan doa dan puasa kami untuk mengenang masa Prapaskah. Dan pada hari ini adalah hari di mana Engkau menyerahkan hidupmu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang bahkan rela berkorban bagi kami, bahkan tatkala kami belum mengenal Engkau. Tuhan, karena itu ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, jika dalam ibadah ini atau di dalam sepanjang hari ini atau hari-hari sebelumnya ada banyak hal yang kami lakukan yang menyimpang daripada firman Tuhan. Ampuni kami jika kami kurang mengasihi dengan kasih yang sungguh-sungguh. Ampuni kami jika kami malas memberitakan Injil. Ampuni kami jika kami belum peka terhadap kebutuhan orang lain. Ampuni kami jika kami tidak
sungguh-sungguh mempraktekkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, secara khusus sepanjang 4 hari doa dan puasa. Tolong kami ya Bapa, supaya kami menjadi anak Tuhan yang bukan saja mendengar, tapi juga mau melakukan. Karena itu Tuhan, tolong kami, suci dan kuduskan kami, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak di dalam ibadah ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu tetap berdiri. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib membawa keselamatan bagi kita semua. Maka Dia layak untuk kita agungkan dan muliakan sebagai Raja. Marilah kita memuji Dia. Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Maha tinggi Rajaku. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Maha tinggi Rajaku. Hikmat syukur, kekuatan bagi Allah selamanya. Segala hormat dan pujian, kemuliaan dan kuasa. Hikmat syukur, kekuatan bagi Allah selamanya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Maha tinggi Rajaku. Hosana, 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 Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Maha tinggi Raja. Mari kita berikan kemuliaan bagi Dia. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Maha tinggi Rajaku. Hosana tinggi Rajaku. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali.
Kasih Allah, mari kita membaca bersama dari bacaan firman berikut ini dari Matius 27 ayat 45 sampai dengan yang ke-54. Kita akan membacanya secara bertanggapan. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Kasih Allah yang sangat besar untuk kita mengalir di Bukit Kalvari. Melalui pengorbanannya di atas kayu salib, di Bukit Kalvari, dosa-dosa kita telah diampuni. Marilah kita datang kepadanya saat ini. Akuilah seluruh dosa dan hiduplah berkemenangan atas seluruh dosa yang membelenggu kita selama ini. Ku percaya. Manusia bagai musafir dalam dunia, tiada suatu tempat yang tetap. Meski nama dan kekayaan kuburu, takkan aku perolehnya. Ku percaya di Bukit Kalvari, di situ Tuhan disalib. Hidupku serta dunia akan berlalu, ku tetap sandarkan salibnya. Ku percaya Kristus mati bagi dunia dan dapat mengubah hidupku. Karena
Dia merubahku, beri hidup baru. Kini ku mau dekat salibnya. Ku percaya di bukit Kalvari, di situ Tuhan disalib. Hidupku serta dunia akan berlalu, ku tetap sandarkan salibnya. Ku percaya hidup tak dapat ku terima, suatu hari akan berhenti. Dengan imanku pasti menangkan maut, di surga tinggal bersamanya. Ku percaya di bukit Kalvari, di situ Tuhan disalib. Hidupku serta dunia akan berlalu, ku tetap sandarkan salibnya. Ku percaya di bukit Kalvari, di situ Tuhan disalib. Hidupku serta dunia akan berlalu, ku tetap sandarkan salibnya. Hidupku serta dunia akan berlalu, ku tetap sandarkan
Tiba saatnya kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Antonia. Tuhan Yesus berkata di dalam Markus 14 ayat yang ke-24, pada saat Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya mengadakan perjamuan, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Darahnya yang kudus telah tercurah di atas kayu salib, membasuh dosa-dosa kita. Marilah kita semua yang mau bertobat, datanglah kepadanya. Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama. Sejak ku pandang salibmu dengan iman teguh, kasih-Mulah ku puji terus seumur hidupku, seumur hidupku, seumur hidupku. Kasih-Mulah ku puji terus seumur hidupku. Karena kasih Tuhan, Kau rela mati di kayu salib. Terima kasih Yesus, darah-Mu tercurah hapus dosaku. Terima kasih Yesus, Engkaulah juru selamatku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku,
terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada di dalam surga, kami tidak ada kata-kata yang dapat mengungkapkan kasih kami kepadamu ya Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga dengan rela mengorbankan anak-Mu yang satu-satunya, Yesus Kristus, dan diutus ke dalam dunia menjadi manusia, bahkan mengambil rupa sebagai seorang hamba, memperkenalkan Engkau yang kudus, yang tidak bisa dilihat oleh mata kami, tetapi Dia berkata, barang siapa mengenal aku, dia mengenal Bapakku. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang begitu besar, rela memberikan yang terbaik yang Kau kasihi, Yesus Kristus, pada kami. Kami juga bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai anak Allah, sebagai Raja di atas segala raja, yang disembah oleh para malaikat di surga, tetapi rela datang ke dalam dunia untuk menjadi korban penebusan bagi kami umat manusia yang tak berdaya, yang harus tenggelam dan binasa selamanya. Ya Bapa, ya Yesus, biarlah pagi ini tatkala kami merenungkan akan kasih, sayang dan keselamatan yang telah digenapi oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, biarlah kami lebih mengerti dan kami tahu apa yang harus kami lakukan. Biarlah iman kami kepadamu Tuhan bukan hanya di bibir mulut kami, tetapi sungguh-sungguh kami mengalami pembaruan, mengenal secara tepat, secara jelas bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan menuju ke Bapa, satu-satunya kebenaran yang harus diikuti, dan satu-satunya sumber kehidupan yang kekal. Ya Tuhan, biarlah kami hari ini dengan hati yang hormat dan gentar datang beribadah. Biarlah setiap kami yang hadir pulang membawa berkat-Mu yang berlimpah. Kami doakan tuh hamba-Mu juga ya Tuhan, yang penuh dengan keterbatasan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan pakai hamba-Mu ini menjadi saluran firman-Mu, sehingga apa yang Tuhan titipkan boleh disampaikan dengan jelas. Dan kami berdoa Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, menuntun ibadah kami. Terima kasih Bapa, Engkau dengar doa kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk kembali.
Ibu bapak saudara sekalian, hari ini kita merayakan atau memperingati hari kematian atau hari pengorbanan Tuhan Yesus untuk umat manusia, untuk kita bersama. Tema hari ini yaitu diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Demikian bunyinya, kata Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara sekalian, latar belakang dari perkataan atau pernyataan Tuhan Yesus ini yaitu setelah Tuhan Yesus makan malam yang terakhir bersama dengan murid-muridnya, dan sebelum dia ditangkap oleh orang-orang jahat dan disalibkan, maka dia berkata kepada murid-muridnya begini, "Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu." Dia menyampaikan bahwa dia akan pergi. Dan dia kalau pergi, kamu mau mencari, tidak ketemu. Saudara, kemudian Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu, sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat itu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kemudian kata Thomas, salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara sekalian, Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kalimat atau perkataan Tuhan Yesus ini merupakan suatu pernyataan yang luar biasa selama dia hidup di dalam dunia ini. Di dalam bahasa Mandarin maupun bahasa Indonesia, terjemahan ini sebetulnya kurang lengkap. Hanya dikatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Padahal di dalam bahasa asli dan di dalam bahasa Inggris terjemahnya seperti ini. Lebih jelas, saudara. "I am the way, the truth, and the life." Saudara, way itu boleh dikatakan jalan, juga boleh diartikan sebagai cara. Tetapi di depan
di depan way, di depan truth, di depan life, itu ditambah satu kata the. The di sini menunjukkan satu-satunya itu, yang cuma satu itu. Nah, mengapa di sini Yesus mengatakan, akulah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, dan satu-satunya kehidupan. Penting saudara. Ia mengatakan ini karena ini merupakan kunci dari seluruh iman kita kepada Kristus. Ini kuncinya di sini. Di sini Tuhan Yesus akan menegaskan bahwa akulah satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan. Saudara, kita tahu bahwa sejak nenek moyang kita yaitu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Kemudian terputuslah relasi atau hubungan antara Allah dan manusia karena dosa. Dan diumpamakan di dalam kitab Yesaya jelas dikatakan, kita ini seumpama domba yang sesat. Masing-masing berjalan pada jalannya sendiri-sendiri. Satu mau ke sini, satu mau ke sana. Karena umat manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, sebenarnya mereka atau kita ini manusia telah putus hubungannya dengan yang namanya kebenaran. Putus hubungannya dengan yang namanya hidup itu. Kita bingung saudara, mana yang benar, mana yang benar, mana yang paling benar. Manusia kehilangan sumber kehidupan, manusia kehilangan arah untuk hidup, manusia juga kehilangan tujuan hidup itu kemana. Oleh karena itu saudara, banyak manusia hidup dalam dunia, sekalipun dia sukses, tapi tidak ada jalan atau tidak ada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hatinya tetap kosong. Salah satu contoh dan bukti saudara, teolog Agustinus, dia pandai sekali. Waktu muda pandai sekali, tetapi hidupnya tidak terarah. Dia bingung, dia terus mencari arti hidup itu apa. Maka satu hari tatkala dia sudah menemukan jalan ini, dia berkata apa? Tatkala seseorang belum kembali kepada Allah atau belum menemukan penciptanya, dia tidak akan mengalami damai sejahtera di dalam hati. Tatkala seseorang belum kembali kepada Allah penciptanya, dia tak mungkin bisa mengalami hidup yang tenang. Ya, kalau kita lihat ya saudara, di dalam dunia ini, setiap manusia itu sebetulnya terus sedang mencari, menuntut dan mencari mana yang benar, menuntut dengan cari apa arti hidupku, menuntut dan cari sebetulnya hidup itu apa sih. Jangankan cendekiawan, jangankan orang yang berpendidikan. Satu kali seorang pembantu di rumah saya berkata, "Ibu, sebetulnya hidup manusia itu untuk apa sih? Setiap hari yang saya lewati ya seperti ini, seperti mesin. Bangun tidur, saya harus mandi, kemudian saya harus masak nasi, saya harus melakukan ini itu tiap hari sama. Sebetulnya untuk apa?" Inilah gambaran saudara. Manusia terus mencari, belum ketemu, pasti dia tidak akan puas.
dan hatinya selalu risau dan tidak ada damai sejahtera. Oleh karena itu saudara, dari dulu sampai sekarang, baik di barat maupun di timur, setiap generasi selalu mencari dan mencari. Mereka telah pakai segenap pengetahuan. Mereka menggunakan uang yang cukup banyak. Mereka juga telah berusaha mati-matian bahkan seumur hidupnya untuk giat mencari jalan keluar. Tetapi akhirnya banyak yang kecewa. Walaupun mereka anggap lumayan ini lumayan, tapi sesungguhnya mereka tetap merasa kecewa. Itulah seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Amsal, ya, orang bijak pasal 14 ayat 12 begini. Ada jalan yang disangka orang lurus atau betul, tetapi ujungnya menuju maut. Ini kesimpulan orang-orang. Nah, saudara sekalian, oleh karena itu manusia terus mencari dan mencari. Setiap generasi sudah lewat, generasi berikutnya cari. Generasi berikutnya cari, tidak ketemu. Yang tepat, generasi terus berganti generasi. Tuhan Yesus tahu hal ini. Tanpa manusia kembali kepada penciptanya, manusia tetap tidak akan dapat jawaban. Oleh karena itu, Yesus sebelum meninggalkan murid-muridnya naik ke atas kayu salib, dia bilang, masih ada waktu lagi saya memberikan kepada kamu, memberitahukan, akulah satu-satunya jalan, akulah satu-satunya kebenaran, dan aku adalah satu-satunya kehidupan. Barang siapa yang percaya, itu dia akan mendapatkan jawaban yang sejati dan memuaskan. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan perkataan yang penting ini bukan saja mau supaya murid-murid pada waktu itu mengetahui hal ini, tetapi sebetulnya perkataan Tuhan Yesus itu juga ditujukan ke setiap umat manusia. Di zaman apapun juga, sekalipun di zaman yang sudah canggih dan maju hari ini. Yaitu hidup manusia terakhir, yaitu harus kembali kepada penciptanya. Perjalanan manusia sampai terakhir pasti akan menghadap kepada Allah penciptanya. Mau tidak mau, percaya atau tidak percaya, inilah yang Tuhan mau katakan. Nah saudara, manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, jijik di mata Tuhan. Sedangkan Allah kita adalah Allah yang sempurna, Allah yang suci, maha suci. Tidak mungkin seseorang yang berdosa ini dengan sendirinya bisa ketemu dengan Allah. Tidak mungkin dan mustahil. Manusia hanya menanti ajalnya, yaitu kebinasaan yang kekal. Yesus tahu. Bagaimana bisa menolong? Umat manusia begitu banyak, generasi per generasi. Kalau tidak ditolong, mereka akhirnya akan masuk di dalam kegelapan yang tidak ada ujungnya. Mereka akan tinggalkan wajah Allah, mereka akan selama-lamanya di dalam menderita. Selama-lamanya pisah dengan Allah yang mengasihi dan menciptakan mereka. Maka Tuhan Yesus dengan kasih-Nya, apakah Tuhan Yesus wajib harus menolong manusia?
Barang siapa yang berdosa bagi Tuhan, tanggunglah dosa itu sendiri. Tanggunglah risikonya. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus, dia tahu manusia yang sudah jatuh di dalam dosa tidak mungkin dengan sendirinya bisa mencari Allah, mendapatkan Allah, tidak mungkin. Kecuali dia. Oleh karena itu dia datang menjelma menjadi manusia. Datang ke tengah-tengah manusia, hidup di tengah-tengah manusia. Dan di dalam perjalanan hidup 33 tahunan, dari tutur katanya, dari cara hidupnya, dari pengajarannya, dia selalu menampilkan, selalu untuk memperkenalkan Allah yang hidup, Allah yang dia percayai, Allah Bapaknya. Maka Yesus berkata, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapakku. Karena aku dan Bapa adalah satu. Di dalam iman Tritunggal kita, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah saudara sekalian, oleh karena kasih, tidak yang lain. Oleh karena kasihnya yang luar biasa, dia meninggalkan surga mulia. Dia meninggalkan malaikat-malaikat yang siang dan malam menyembah dia. Datang ke dalam dunia mengambil rupa sebagai manusia, bahkan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Bahkan dia datang ke dalam dunia ini, waktu dia lahir, dia tidak lahir di istana, saudara. Raja di atas segala raja, anak Allah, datang ke dalam dunia, datang di dunia yang diciptakan. Tetapi dunia tidak menerimanya. Dia lahir di kandang binatang. Dia mati pun dikubur di kuburan orang lain. Saudara sekalian, dia hidup sederhana sekali. Pengorbanan ini saudara masih termasuk yang tadinya dia tak terbatas, tetapi akhirnya menjelma menjadi manusia menjadi sangat terbatas. Yang tadinya bersama dengan Allah Bapa tidak pernah terpisah, tetapi terpaksa harus meninggalkan, berpisah dengan Allah Bapa yang mengasihi dan dia kasihi. Saudara, dengan cara dia datang menjadi manusia, menyampaikan, memperkenalkan Allah Bapaknya, tetapi orang-orang pada waktu itu menganggap Yesus ini keterlaluan, menganggap dirinya setara dengan Allah. Sesungguhnya Tuhan Yesus memang anak Allah, memang dia sendiri Allah. Tetapi orang Yahudi, pucuk pimpinan agama dan lain sebagainya, mereka tidak bisa menerima perkataan Yesus yang mengatakan bahwa dia seolah-olah Allah. Tatkala dia menyembuhkan orang lain, dia berkata, pulanglah, dosamu telah terampuni. Mereka tidak bisa terima itu, tetapi tetap Yesus lakukan. Dan risikonya akhirnya dia disalib di atas kayu salib. Saudara, dia penuh dengan kasih untuk menyelamatkan kita, saudara dan saya dan yang lain, dengan membayar harga yang sangat-sangat mahal. Saudara, di atas kayu salib
tatkala dia menghembuskan nafas yang terakhir, dia menyerahkan rohnya ke dalam tangan Allah Bapa. Lalu dia menghembuskan nafas yang terakhir. Dan di dalam Alkitab dicatat, tirai di bait suci yang memisahkan tempat maha suci dan tempat suci itu terbelah dari atas sampai bawah. Artinya apa saudara? Kalau dulu orang-orang mau datang kepada Allah, mereka harus di depan bait Allah. Di depan. Hanya imam-imam yang melayani boleh di dalam tempat suci. Tetapi di belakang dari tempat suci itu ada tempat maha suci. Dan tempat maha suci itu hanya 1 tahun 1 kali, imam besar 1 orang saja yang boleh masuk ke dalam, mewakili seluruh umat Allah untuk masuk minta penebusan, pengampunan dosa. Dan apabila imam besar yang masuk itu tak berkenan, dia mati langsung di sana. Mati. Dan orang-orang yang di tempat suci, yaitu yang bertugas sebagai imam-imam, terpaksa menarik dia keluar. Tidak boleh masuk. Karena imam besar waktu masuk, dia dengan jubah yang lengkap. Ya, baju ini jubahnya itu di bawah ada dipasang, dijahit keliningan-keliningan bisa bunyi. Lalu kakinya diikat. Nanti kalau sampai terjadi apa-apa, ditarik. Mereka tahu ini imam besar masih hidup atau tidak. Mereka masih melakukan tugas-tugas di dalam itu. Mereka dengar ada bunyi. Begitu tidak ada bunyi, pasti terjadi sesuatu. Nah saudara sekalian, Yesus mati di atas kayu salib membukakan satu jalan yang baru dan hidup. Supaya kalau dulunya manusia tidak bisa datang kepada Allah, melalui Yesus, melalui kematian pengorbanan Yesus yang sudah membayar lunas akan hutang-hutang dosa kita kepada Allah. Ditebus. Yesus mati menebus dosa-dosa saudara dan saya. Itu sebabnya Allah Bapa reda akan amarahnya, ditebus oleh darah Yesus. Jadi jalan yang baru dan jalan yang hidup, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia boleh langsung kepada Allah Bapa. Saudara pernah berpikir enggak hari ini, kenapa kalau kita doa langsung demi nama Yesus sampai dan Tuhan Yesus mendengar doa kita? Semua adalah karya Tuhan Yesus. Kalau tidak, siapakah saudara dan saya? Orang yang tiap hari masih berdosa, ya di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam hidup daging ini ya, kadang-kadang kita masih melanggar. Tetapi kalau kita betul-betul sudah percaya kepada Dia, kita menyadari kita bersalah, berdosa, ada jalan pengampunan, kita langsung minta ampun sama Tuhan. Tetapi dosa kita, hutang kita kepada Tuhan yang selama ini kita menentang Dia dan tidak percaya Dia, ditebus oleh Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah perantara, jalan tengah di antara Allah dan manusia. Inilah sebabnya di dunia ini selain Tuhan Yesus tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain yang bisa membawa kita benar-benar menuju kepada Allah pencipta langit dan bumi dan pencipta kita manusia. Saudara, disinilah perlu saya tekankan lagi.
Kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap hari Minggu tidak pernah absen bergereja. Walaupun kita ambil pelayanan di dalam bidang pelayanan apa saja. Tetapi kalau di dalam hati dan pikiran kita ada sedikit aja pikiran, selain Tuhan Yesus aku masih memegang apa? Selain Tuhan Yesus, aku masih harus beriman kepada ilah yang mana. Saudara, hal ini jelas bertentangan dengan yang Yesus katakan, akulah satu-satunya jalan. Selain aku tidak ada yang lain. Oleh karena itu saudara, kalau kita sudah datang percaya pada Dia, percayalah sepenuhnya. Apapun yang terjadi, ketegangan apapun, ketakutan apapun, tidak membuat kita tidak mencari Dia. Jangan sampai ada sedikit ketakutan, ada sedikit kekurangan, kita langsung cari jalan yang lain. Pasti tidak ketemu dan pasti saudara tidak akan mendapat berkat. Segala sesuatu yang menimpa kita, Tuhan Maha tahu. Dan Dia tidak pernah salah. Kalau memang Dia izinkan, baiklah kita belajar seperti Raja Daud. Tuhan, kalau hal ini memang Kau kehendaki atas diriku, biarlah aku membungkam dan tidak mengatakan apa-apa. Jua, 这是若处 ini, 我就默然不语. Satu-satunya jalan, apapun Tuhan punya rencana di atas diri kita. Apa yang Tuhan lakukan sekarang? Mungkin kita tidak tahu, tidak mengerti. Tetapi satu hari kelak kita akan mengerti. Itu yang Tuhan Yesus katakan pada Rasul Petrus. Nah saudara, Rasul Petrus sekalipun dia adalah Rasul yang pernah lemah, pernah tidak 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi setelah dia kembali, dia mengabarkan Injil Yesus Kristus. Dia berkata di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 yang sangat-sangat tersohor. Katakan, sebab keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, Jesus is the only way. Jesus is the only way. Oke, sekarang kita bicara lagi tentang Yesus adalah satu-satunya kebenaran. Nah saudara, dari dulu sampai sekarang, ya, begitu orang-orang bijak, filsuf-filsuf yang ternama, selalu mencari kebenaran. Tetapi dari dulu sampai sekarang, selain Tuhan Yesus, tidak seorang pun yang berani mengatakan bahwa aku tahu kebenaran. Tidak seorang pun yang berani mengatakan aku tahu. Tetapi Tuhan Yesus bukan saja mengatakan aku tahu kebenaran, tetapi Dia lebih tegas lagi mengatakan aku adalah kebenaran. Ini adalah suatu pernyataan yang luar biasa mengejutkan saudara. Karena apa saudara? Karena apa saudara? Yang pertama,
Yesus Kristus ini, dia sendiri merupakan perwujudan kebenaran. Dia merupakan perwujudan dari kebenaran itu sendiri. Buktinya saudara di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 14 dikatakan, karena Yesus telah membuka, Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Di sini firman menunjukkan anak Allah yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus telah menjadi manusia dan diam di antara kita, penuh dengan kasih dan penuh dengan kebenaran, ya. Dia adalah perwujudan dari kebenaran itu sendiri. Lalu di dalam ayat 17 tetap pasal 1 dikatakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saudara, bicara soal kebenaran itu pasti tidak ada salahnya. Itu pasti akurat. Itu pasti benar. Saudara, buktinya apa? Kita kalau lihat Alkitab ya, tatkala Tuhan Yesus di dalam dunia, dia seringkali berkali-kali mengatakan, dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu. Dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu. Artinya apa saudara? Apa yang aku katakan itu benar-benar sungguh-sungguh. Tidak bohong. Pasal 8 Injil Yohanes ayat 46. Siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Tidak ada seorang pun yang bisa membuktikan bahwa Yesus berdosa. Dan Yesus nantang, kalau aku memang tidak salah, kenapa kamu tidak percaya? Saudara, kalau kebenaran itu harusnya tidak berubah-ubah, mutlak dan kekal. Namanya kebenaran tidak berubah, kekal sifatnya. Kalau tidak kekal, bukan kebenaran. Nah, Yesus adalah perwujudan kebenaran. Buktinya apa saudara? Dia mutlak. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 8 jelas dikatakan, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah selama-lamanya. Yang berubah kita, saudara. Ingat ya, Tuhan Yesus tidak pernah. Jangan saudara tatkala susah, tatkala khawatir, tatkala kekurangan, Tuhan Yesus kok berubah ya, nggak sayang aku lagi. Keliru saudara. Saudara harus introspeksi diri. Kalau Tuhan Yesus tidak berubah, kita yang berubah. Mari kembali. Dan di dalam Matius pasal 24 ayat 35, Yesus berkata apa? Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudara, manusia boleh dikatakan buktikan seseorang bagaimana bisa dibuktikan melalui perkataannya. Tapi Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firmanku, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Saudara, Tuhan Yesus adalah
satu-satunya kehidupan. Saudara, kalau bicara soal itu, kehidupan di sini artinya apa? Yesus Kristus itu pemberi hidup kepada semua ciptaan, apalagi manusia. Manusia khusus diciptakan, diberikan hidup, dihembusi oleh roh oleh Allah Bapa, sehingga manusia menjadi manusia yang mempunyai roh, bisa bersekutu dengan Allah Bapa. Ini satu-satunya yang membedakan kita dengan ciptaan Tuhan yang lain. Nah saudara, kalau bicara soal kehidupan, saudara perhatikan ya, manusia hidup di dalam dunia yang normal ya saudara, merasa hidup ini kok singkat, sungguh singkat saudara, 70 tahun, kalau sehat bisa lebih. Tetapi saudara, seringkali manusia, kecuali mereka yang sudah gak tahan hidup, apa-apa, tapi yang normal, kebanyakan minta panjang umur. Kenapa? Merasa, Tuhan hidup ini terlalu pendek. Kenapa? Aku belum apa-apa, tetapi aku sudah tua. Aku sudah tidak kuat lagi. Tapi kalau sebaliknya bagi mereka yang sukses, Tuhan, aku baru sukses, aku belum menikmati apa-apa, aku belum menikmati hasil karyaku. Tetapi aku sudah tidak bisa menikmati semuanya itu, karena waktunya terlalu singkat, sebentar lagi berlalu. Nah saudara, manusia itu sebetulnya sangat mengharapkan hidup ini bisa lama. Bahkan setelah kematian masih ada kehidupan. Contohnya saudara, di Mesir, bisa adanya mumi, karena mereka punya konsep bahwa setelah mati ini nanti akan hidup lagi. Maka terjadilah mumi, diawetkan supaya bisa hidup di dalam kekekalan. Bagi orang Tionghoa saudara, kalau kita tahu sejarah ya, banyak raja-raja, banyak orang-orang kaya itu dulu, kalau meninggal, mereka bawa orang-orang yang hidup untuk sama-sama dikuburkan, hidup-hidup dikuburkan. Maaf ya, satu contoh gambaran aja. Kalau saudara ke Adijasa, masih kadang-kadang ada melihat ya, oh itu ada rumah-rumahan, oh itu ada orang-orangan, oh itu ada kendaraan, oh itu ada makanan-makanan, ya dibuat dari kertas itu, dibakar bersama-sama. Itu mereka punya maksud begini, orang yang meninggal itu nantinya dibalik dari kematian ini, dia masih bisa tinggal di rumah, masih ada pembantu mendampingi, masih ada kendaraan, bahkan ada yang dibawakan pesawat. Nah saudara, konsep ini dari mana? Yaitu mereka mengharapkan bahwa setelah meninggal nanti masih ada kehidupan. Bawai kacang hijau berapa ton, berapa puluh ton, bawai makanan macam-macam, bawai uang dan lain sebagainya. Ini konsepnya. Karena apa? Setiap manusia intinya kepingin hidup lebih panjang. Tetapi saudara, dari mana kita bisa dapat hidup lebih panjang? Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 ternama ya, oleh karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepada dia, jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Janji. Lalu kita lihat lagi tatkala di Yohanes pasal 11 ayat 25 ya, waktu Lazarus meninggal, Marta dan Maria sedih. Berkata Tuhan, kalau Tuhan lebih awal datang di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi Yesus berkata apa? Akulah kebangkitan dan aku adalah hidup. Barang siapa yang sudah mati, dia akan bangkit kembali. Percayakah kau hal ini? Ditantang saudara. Lalu di dalam Injil Yohanes pasal 20
ayat 31 yang terakhir dikatakan. Dikatakan apa ya? Itu kesimpulan daripada Rasul Yohanes. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saudara sekalian, Yesus adalah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya kehidupan. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Itulah firman Tuhan yang perlu kita pegang dengan erat melalui peringatan kita kepada Dia hari ini. Pegang ini sampai seumur hidup kita, sampai bertemu Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, biarlah firman-Mu yang telah disampaikan tidak berlalu demikian. Simpanlah di dalam hati kami masing-masing untuk kami renungkan siang dan malam. Sehingga iman kami terus disegarkan dan terus berakar di dalam Engkau. Tahu bahwa Engkau satu-satunya juru selamat. Tanpa Engkau ya Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Makasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Kendatiku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Penebus, terpuji darahnya, terpuji Kristus Tuhanku, dalamnya ku benar. Aku datanglah sucikan
sucikan diriku dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Ibu bapak, saudara sekalian, selanjutnya kita akan adakan perjamuan kudus. Kami persilakan petugas untuk tampil ke depan. Perjamuan kudus yang dilakukan di gereja itu sesungguhnya memperingati makan malam terakhir Tuhan Yesus bersama murid-muridnya sebelum dia naik ke atas kayu salib. Untuk kita hari ini merupakan satu persekutuan yang indah bersama Tuhan, juga merupakan satu peringatan betapa besar kasih-Nya kepada kita. Tatkala kita mengingat akan pengorbanannya, melihat roti dan anggur ini yang melambangkan tubuh-Nya yang dipecah-pecahkan karena pelanggaran kita, darah yang dicurahkan di atas kayu salib. Setelah kita terima, saudara, sebagai peringatan akan Dia tidak lupa karya yang besar. Saudara, untuk hari ini perjamuan kudus disediakan untuk ibu bapak saudara sekalian yang sudah percaya Tuhan Yesus dan sudah dibaptis dewasa. Di gereja manapun asal saudara sudah persiapkan hati saudara untuk terima bersama. Mari saudara kita berdoa. Bapa, saat ini kami akan bersama-sama menerima perjamuan kudus ini. Hadirlah di tengah-tengah kami, hadir di dalam hati kami. Sehingga apa yang kami lakukan yang nyata ini betul-betul kami imani di dalam hati kami. Dan untuk selanjutnya kami selalu diingatkan betapa besar kasih dan pengorbanan-Mu, sehingga hari ini kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Sehingga hari ini kami boleh menikmati segala kelimpahan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi ampuni segala dosa pelanggaran kami. Dan tatkala kami mengaku di hadapan-Mu, kami yakin dan percaya Engkau akan mengampuni segala pelanggaran dan dosa kami ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, saudara sekalian, pada malam Tuhan Yesus diserahkan, yang mengambil roti, setelah mengucap syukur atasnya, lalu dia memecah-pecahkan roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ambil dan makanlah setiap kali kamu lakukan ini sebagai peringatan akan aku.
Dan sesudah makan, Yesus pun mengangkat cawan dan berkata, "Ini adalah darahku. Ini adalah darahku yang telah menebus, lambang dari darahku, yang telah menebus dosa kalian. Setiap kali saudara-saudara makan dan minum itu selalu mengingat akan kasih dan pengorbanan." Bapak saudara sekalian, tatkala roti dan cawan ini dibagikan, ambillah waktu, berdoalah kepada Tuhan. Berdoa, mohon kekuatan untuk melanjutkan perjalanan hidup kita. Apapun yang akan terjadi, satu-satunya jalan hanya Yesus. Mari dengan hati yang penuh syukur kita terima roti yang melambangkan tubuh Yesus Kristus yang telah dikorbankan di atas kayu salib. Mari. Demikian juga mari kita menerima cawan yang melambangkan darah Yesus Kristus yang mulia
telah dikorbankan di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Mari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, segala kemuliaan dan hormat, puji kami kembalikan kepada Engkau. Karena hanya Engkaulah yang layak kami puji, kami hormati. Hanya Engkaulah yang layak menerima kemuliaan yang tertinggi dari kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan di mana kami boleh sekali lagi bersekutu bersama dengan Tuhan. Biarlah apa yang kami harapkan, apa yang menjadi doa kami, Tuhan dengar dan Tuhan terus pimpin perjalanan hidup, khususnya di dalam perjalanan rohani ini. Sampai bertemu dengan Tuhan, kami tetap memegang satu kepercayaan. Yesus adalah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, dan satu-satunya kehidupan. Dan kami yang percaya, kami akan menikmati segala yang Tuhan siapkan, limpahkan di dalam Kristus Yesus. Dengar doa kami Tuhan dalam nama Putramu Yesus Kristus. Amin. Yesus berkata, barang siapa yang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku. Amin. Yesus, Yesus, dengar doaku. Mari kita bangkit berdiri. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah engkau lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah engkau lalui, berilah berkat-Mu. Pada hari ini mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa supaya melalui sakramen dan peringatan akan Jumat Agung ini, kita sungguh-sungguh bertekad di hadapan Tuhan untuk tambah hari tambah mencintai Tuhan, tambah hari tambah mau berkorban bagi Tuhan, tambah hari tambah mau giat melayani Tuhan. Karena itu mari kita berdoa untuk diri kita sendiri, supaya Tuhan yang akan menjadi sumber kekuatan kita sebagai satu-satunya yang kita andalkan di dalam hidup ini. Karena itu saya mengajak saudara buka suara, kita berdoa untuk diri kita, supaya sungguh-sungguh kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan untuk cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Pada hari ini Tuhan kami telah diingatkan bahwa Engkaulah satu-satunya jalan dan keselamatan dalam hidup kami. Karena itu ya Tuhan kami berdoa bila Engkau memberkati kami, supaya kami tidak ada keraguan sedikit pun
Dan kami selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan, mungkin banyak yang menjadi pergumulan hidup kami. Mungkin banyak hal-hal yang merunsingkan dan yang menggoda kami. Akan tapi kami yakin dan percaya bersama dengan Kristus, bersama dengan Tuhan, kami bisa kuat. Kami serahkan Tuhan berkati untuk masa depan kami, berkati kehidupan iman kami, berkati supaya kami sungguh-sungguh tambah hari tambah giat melayani Engkau, tambah hari tambah giat untuk melakukan apa yang menjadi bagian kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita juga mengingat untuk bangsa dan negara kita. Kita tahu bahwa kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita juga. Karena itu mari kita berdoa supaya Tuhan memberkati khususnya untuk pemimpin bangsa negara kita, presiden, wakil presiden. Kita doakan juga untuk situasi keamanan dan politik dan ekonomi. Kita doakan supaya Tuhan yang akan campur tangan di tengah carut marutnya politik dan juga kondisi ekonomi. Kita bergantung hanya kepada Tuhan. Kita bergantung dan berserah hanya kepada Tuhan untuk memulihkan bangsa ini. Karena itu mari kita menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengingat bangsa kami ya Bapa. Engkau tahu bahwa saat ini negara kami tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Kami berdoa bila Engkau memberkati baik itu pemimpin tertinggi, presiden, wakil presiden. Kami serahkan Tuhan, berikan mereka hati yang takut akan Tuhan di dalam mengemban tugas mereka. Juga semua aparat dan juga pejabat, kami berdoa Tuhan memberkati juga situasi keamanan dan politik di negara kami dan juga ekonomi. Kami serahkan secara khusus ya Bapa, bila Engkau yang akan campur tangan ya Bapa. Banyak orang yang mengalami PHK, banyak orang yang mengalami kesusahan, banyak orang yang menganggur pada saat ini. Dan kami berdoa Tuhan, bila Kau berbelas kasihan, Engkau memulihkan akan ekonomi di negara kami. Engkau memberkati khususnya untuk jemaat-Mu yang selalu berseru di dalam nama-Mu. Bila Engkau yang akan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dengar doa kami. Bapa di surga, inilah syafaat kami yang jauh dari sempurna. Bapa, tolong kami supaya kami dengan iman meminta kepada Tuhan, maka dengan iman kami menantikan jawaban dari Tuhan. Karena itu kami serahkan syafaat kami yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan yang akan campur tangan dan Tuhan akan mengabulkan sesuai dengan waktu-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan kita pada siang hari ini, dan sambil kita mempujikan dari KPPK nomor 173 disalib. Terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Di salib Tuhan, ku dapat melihat, kini hatiku pun senanglah. Karena dosa manusia, Dia telah disalibkan. Besarlah kasih rahmat-Nya
salib ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Di salib Tuhan ku dapat melihat, kini hatiku pun senanglah. Bait yang ketiga. Sewaktu Kristus Tuhanku mati disalibkan, dan reduplah sang surya, bumi pun gelaplah. Disalib ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Disalib Tuhan ku dapat melihat, kini hatiku pun senanglah. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama. Dapat balas kasih-Nya dengan air mataku, hanya korbankan jiwaku untuk balas kasih-Nya. Disalib ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Disalib Tuhan ku dapat melihat, kini hatiku pun senanglah. Disalib ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Disalib Tuhan ku dapat melihat, kini hatiku pun senanglah. Disalib Tuhan ku dapat melihat, kini hatiku pun senanglah. Marilah kita menyerahkan persembahan kita pada siang hari ini. Saya mohon Ibu Indawati untuk memimpin kita dalam doa. Bapa yang maha baik, terima kasih Bapa atas segala berkat dan karunia yang telah Kau limpahkan kepada kami. Pada hari ini kami memperingati kesengsaraan dan kematian Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah rela mengorbankan dirinya demi keselamatan kami semua. Terima kasih Bapa. Kini kami akan memberikan persembahan yang sebagian berkat daripada-Mu. Kiranya Bapa menguduskan dan melayakkan persembahan kami. Dan kiranya Bapa memberikan hikmat kepada pengurus yang akan mengelolanya, sehingga persembahan ini hanya dipergunakan untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kita berikan kepada Allah Tritunggal. Kita akan memujikan doksologi dan doa berkat akan dipimpin oleh hambanya Pendeta Antonia.
Saudara sekalian dikasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan membawa berkat dari Tuhan pulang ke tempat masing-masing. Mari kita terima berkat. Kiranya kasih Allah Bapa yang berlimpah-limpah, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang sempurna, persekutuan, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudari sekalian mulai dari saat ini sampai kita bertemu dengan Tuhan kembali. Amin. Ibadah telah selesai, sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Pengumuman akan disampaikan oleh penginjil Sulaiman.